pegawai, juga eh, kepala madrasah, pengawas madrasah, dan yang kita banggakan para santri, para siswa. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini Allah kembali takdirkan kita bisa berkumpul secara hybrid, secara offline dan secara online. Di antara kita pagi ini ada yang gembira karena hatinya senang, karena doanya terjawab. Ada yang sedih karena Allah masih tunda keinginannya. Ada yang berbunga-bunga karena hatinya dipenuhi cinta. Ada yang jengkel karena hatinya benci. Ada juga yang terus bersyukur meskipun rezeki belum seberapa. Maka gembiralah secukupnya, sedihlah seperlunya, bicaralah sejujurnya, dan bersyukurlah sebanyaknya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak senangi itu ternyata suatu saat dia baik bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu senangi suatu saat itu menjadi buruk bagimu. Gembiralah secukupnya, sedihlah seperlunya, bicaralah sejujurnya, dan bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Itu anjuran agama. Pagi ini kita sudah sampai di pekan yang ke-82. Secara konsisten dan terus-menerus, ini angka yang sangat ajaib. 8 tambah 2 sama dengan 10. Kata pakai Jakri, angka 10 ini sudah angka top. Kenapa kita terus harus mendekat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus berzikir dan berdoa. Karena kita sadar betul bahwa kita ini bukanlah orang-orang yang suci. Kita ini bukan para nabi, bukan para malaikat, bukan para wali. Karena itu kita terus berusaha mengimbangi berbagai macam kesalahan dan kehilafan yang kita lakukan dengan terus melakukan kebaikan-kebaikan. Kita memaksakan diri untuk melakukan kebaikan. Itu adalah kebaikan. Sebaliknya, kalau kita melakukan kebaikan secara terpaksa, maka itu adalah ketidakbaikan. Salah satu kebaikan itu adalah kebaikan di dalam berkata-kata, kebaikan di dalam berbicara. Kata Nurholis Huda, berbicara artinya berbahasa. Berbicara yang baik dan benar menurut kaidah bahasa itu sangat penting. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita bisa jujur di dalam berbahasa, jujur di dalam berkata-kata, jujur di dalam berbicara. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 menegaskan bahwa berbahasa yang jujur itu senafas dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan
azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berbahasalah kamu dengan bahasa yang benar. Qaulan sadida. Pasti Allah akan memperbaiki bagimu perbuatanmu, mengampuni kesalahan-kesalahanmu, dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah akan memberikan keberuntungan yang besar. Ada 3 keuntungan yang Allah berikan kepada pelaku qaulan sadida. Yang pertama, Allah perbaiki perbuatannya, sikapnya, tingkah lakunya. Yang kedua, Allah ampuni dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan yang ketiga, Allah memberikan keuntungan yang besar. Apa itu qaulan sadida? Mengapa Allah tegaskan qaulan sadida itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran? Istilah saya itu qaulan sadida itu sama dengan apa ya? PJ. PJ itu pembicaraan jujur, atau PLT, pembicaraan lurus, tegas, atau PLH, pembicaraan lurus dan halus, atau istilah lain SPJ gitu. Singkat, padat, jelas. Semakin panjang pembicaraan, semakin berpotensi untuk terjadi kesalahan. Semakin lama pembicaraan, semakin berpotensi terjadi kekeliruan, gosip, dan lain-lain sebagainya. Karena itu kita diingatkan qaulan sadida, berbicara, berbahasa yang benar, berbahasa yang lurus. Pemimpin, atasan, pegawai senantiasa menjaga kejujuran di dalam berbahasa, maka akan mencerminkan pemimpin, atasan, pegawai yang lurus. Baiknya pemimpin, atasan, pegawai yang penuh dengan kebohongan di dalam berbahasa, maka dia akan sulit sekali untuk menjadi pemimpin yang baik. Jika para guru di sekolah, para ustadz, para ustazah ingin menanamkan suasana takwa di dalam hati para siswanya, maka mulailah berkata dan berbahasa yang jujur di lingkungan sekolahnya. Begitu juga para siswa, para santri, jika ingin menghidupkan suasana kedamaian, awalilah dengan berbicara, berkata, dan berbahasa yang jujur, berbahasa yang benar. Orang tidak mungkin mau menutupi kebohongan dengan kejujuran. Karena kejujuran pasti menghasilkan keteguhan. Tidak semua orang bisa teguh di dalam kejujuran. Oleh karena itu, bangsa kita ini, daerah kita, lingkungan kita, khususnya di kanwil agama ini harus kita bangun di atas landasan kejujuran. Termasuk kejujuran setelah kita melakukan kesalahan untuk mengaku salah dan memperbaiki kesalahan kita, meminta maaf. Karena dusta, kecurangan itu menghasilkan pribadi-pribadi yang rapuh. Lebih besar lagi dia menghasilkan masyarakat yang sakit. Karena itu kita harus memelihara qaulan sadida agar kepercayaan, agar trust yang sudah kita bangun ini tumbuh dan memiliki integritas yang kuat di tengah-tengah masyarakat dari kita semuanya. Akhirnya di penghujung doa dan zikir ini izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf jika sekiranya ada pembicaraan, ada perkataan, ada bahasa yang keliru, ada bahasa yang tidak jujur. Terima kasih
atas apa yang sudah kita lakukan selama ini, atas sinergi yang penuh dengan energi. Salam 3B, bersama, bersatu, bersaudara. 3B ini laksana pohon yang indah, yang sedap dipandang mata, dan sejuk kalau dipakai untuk berteduh. Kenapa? Karena akarnya adalah kebersamaan yang menopang kebisaan. Batangnya adalah persatuan yang menopang kekuatan. Dan buahnya adalah persaudaraan yang menopang kerukunan. Saya ulangi, 3B kita ini sudah laksana pohon yang indah, yang rindang, yang sedap dipandang mata, dan sejuk ditempati untuk berteduh. Kenapa? Karena akarnya adalah kebersamaan yang menopang kebisaan. Batangnya adalah persaudaraan, persatuan yang menopang kekuatan. Dan buahnya adalah persaudaraan yang menopang kerukunan. Semoga Kemenak Sultra Bersahabat ini tetap di hati kita semuanya. Dan semoga persahabatan sebagai sahabat yang bersahabat terus tersahabatkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dir langsung menyapa peserta zikir pagi hari ini, Pak. Kami persilakan, Pak. Saya ingin Rahmat, Pak Kabit, Ibu Kabit, Pak Rahmat, Ketua Dharma Wanita, Kepala Kemenak, Kepala KUA, Kepala Madrasah, siswa, semuanya saja kita berdiri bersama-sama di tempat kita. Lalu kita yel-yel. Pak Rahmat pimpin kita. Siap, Pak. Semua yang ikut partisipasi hari ini di grup ini, kita berdiri bersama-sama. Baik, izin saya pimpin Pak Dir. Semuanya. Kemenak Sultra Bersahabat. Wujudkan 3B. Bersama, bersatu, saudara. Bersama kita Yes. Salam 3B. Terima kasih. Sekali lagi Pak Rahmat, mohon semua dibuka mute-nya. Mute-nya. Dan dipoto. Baik, siap ya. Kita ulangi kembali. Kemenak Sultra Bersahabat. Wujudkan 3B. bersatu, bersaudara. Bersama kita bisa. Ya, Duduk. mungkin posisi berdiri semua dalam keadaan salam 3B semua. Salam 3B. Mohon untuk masih di Bisa lihat gambar mana kayak itu? sujud. Atau tidak lihat hanya proses kelihatan. Salam 3B. Mohon salam 3B semua untuk Salam 3B.
Mana gambar tahu? Terima kasih. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kami persilakan kembali Pak Hadir untuk menyapa peserta Zoom. Baik, terima kasih untuk sapa-sapa selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Kabit Haji untuk memimpin. Mohon izin karena kami masih ada acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3B Pak. Insyaallah pertemuan selanjutnya ada pendatang baru. Amin ya rabbal alamin. Baik, dengan berakhirnya acara yel-yel tadi secara serentak, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom juga yang hadir secara langsung. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf dengan segala kekurangan. Kami akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TKB kalau bukan sebentar itu. Dalam perjalanan ada di sana. Itu sudah aturan. Guru-guru kita yang berkesempatan hadir. Tolong kita dulu ini. Kalau orang Sulawesi, orang Jawa, kawan. Pelan-pelan. Kan, semua di warga Indonesia. Ya, sudah perhatikan. Pelawat